Selamat pagi anak-anak, ya ketemu lagi bersama Miss Wiwi pada video pembelajaran tematik ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, penemu yang mengubah dunia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini ya, Miss akan memberikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang teks eksplanasi, yang kedua rangkaian listrik, yang ketiga manfaat baterai pada kehidupan sehari-hari, yang keempat ada hak dan kewajiban kita di rumah ya, dan yang kelima adalah interval nada. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, Miss akan memberitahukan dulu ya pengertian dari teks eksplanasi ilmiah ya, yaitu teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa ya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi secara alamiah. Nah, adapun teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama itu ada pernyataan umum ya, kemudian pernyataan umum ini merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Ya, jadi pernyataan umum ini bisa kalian ringkas atau jelas dan menarik ya, sehingga mampu membangkitkan minat pembaca. Kemudian yang kedua ada eksplanasi atau deretan penjelasan. Nah, pada eksplanasi ini ya merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan ya, berisi serangkaian penjelasan mengenai peristiwa yang mengakibatkan suatu gejala terjadinya ya, secara kronologis berdasarkan urutan kejadian yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada interpretasi yang berisi pandangan atau simpulan ya, simpulan penulis yang bersifat pilihan, boleh ada atau boleh juga tidak ada. Kita akan lanjut pada muatan IPA ya. Nah, sebelumnya pada muatan IPA ya, Miss mau tanya ya, mengapa lampu dapat menyala ya. Nah, kita simak materi kita hari ini ya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu pengertian dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini merupakan suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus. Nah, suatu rangkaian listrik terdiri dari atas ya beberapa komponen listrik. Nah, komponen tersebut sebagai sumber energi dan pengguna energi. Nah, terdapat 3 jenis rangkaian listrik ya. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada juga rangkaian campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Rangkaian seri. Rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Kemudian kalau rangkaian paralel itu merupakan rangkaian listrik yang disusun secara paralel atau berjajar. Nah, ini biasanya rangkaian paralel ini digunakan pada alat-alat listrik di rumah ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rangkaian campuran, yaitu rangkaian gabungan ya atau perpaduan antara rangkaian listrik dan rangkaian listrik paralel. Baik, kita akan lanjut ya ke muatan IPS ya. Pada buku kalian bisa kalian lihat halaman 3 ya, buku tema 3. Nah, di situ ada cara mengoperasikan alat elektronik yang memerlukan baterai. Jadi banyak sekali ya anak-anak alat elektronik yang ada saat ini ya, yang sangat menggunakan baterai sebagai jalan untuk mengoperasikannya ya. Nah, di sini ada penggunaan baterai ya, seperti pada handphone ya, kemudian ada laptop, kemudian banyak lagi ya yang menggunakan baterai dalam mengoperasikannya. Nah, pada inovasi baru ya dari komputer ya, ada namanya laptop. Nah, laptop ini menggunakan baterai sehingga penggunaannya dapat dilakukan dimanapun tanpa harus terhubung dengan arus listrik. Jadi baterai pada kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya, bukan hanya pada laptop saja, bukan pada HP saja ya, masih banyak lagi. Ada radio contohnya, bisa juga memakai baterai. Nah,
perubahan tersebut itu juga meliputi perubahan sosial budaya ya, sehingga pada perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, proses perubahan sosial budaya tidak lepas adanya pengaruh dari modernisasi. Ya, contohnya perubahan di bidang elektronik sebagai salah satu gejala modernisasi membawa pengaruh besar dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, kemudian modernisasi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, nah perkembangan iptek ini ya sangat cepat membawa perubahan dalam bidang teknologi. Nah, modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Nah, hal ini dapat kita lihat ya pada minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut pada muatan PPKN. Nah, sebelum kita akan belajar tentang hak yang ada di rumah ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya anak-anak harus tahu dulu apa arti hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya itu pasti kalian sudah pernah ya dikasih tahu di kelas 4 ataukah di kelas 5 ya. Nah, untuk hari ini ya Miss akan ingatkan lagi ya, hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita ya, tergantung kepada kita sendiri. Nah, kemudian kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus atau wajib kalian laksanakan atau lakukan ya. Jadi setiap orang tentu memiliki kewajiban dan haknya masing-masing yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu ya apa itu hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan bahas hak kita dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Nah, bagaimanakah kewajiban kita? Nah, setelah menonton televisi. Nah, di situ kalian bisa lihat jika kalian menonton televisi kewajiban apa setelah menonton televisi. Ya. Nah, apa hak yang akan kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban kita itu? Nah, kewajiban kita setelah menonton televisi adalah mematikan televisi. Ya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak kita. Nah, di sini apakah hak kita? Nah, kita dapat menonton televisi dengan senang bersama keluarga tercinta kalian. Nah, setelah kalian mematikan televisi, ketika kalian tidak menontonnya lagi, itu ada keuntungannya ya, misalnya menghemat penggunaan listrik. Jadi menghemat biaya listrik juga ya, televisi juga tidak akan cepat rusak. Nah, itu dan lain sebagainya ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya hak dan kewajiban yang kita alami di rumah. Nah, tugas kalian itu silakan kalian mencari contoh yang lain ya dalam kehidupan kalian sehari-hari, penggunaan hak dan kewajiban. Baik anak-anak, kita akan lanjut pada muatan SBDP. Nah, di buku kalian halaman 4, nah di situ ada teks lagu yang berjudul Rasa Sayangi ya. Nah, dari teks lagu tersebut terlihat adanya simbol-simbol nada yang standar dengan tujuan agar cara menyanyikan lagu tersebut tuh bisa sama bagi semua orang. Jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya yang dimaksud dengan interval ya. Nah, interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain sesuai dengan tinggi rendahnya. Nah, Miss beritahu ya, untuk interval nada itu ada dua ya. Ada interval nada mayor dan interval nada minor. Nah, hari ini kita akan bahas interval nada mayor. Nah, interval nada mayor ini memiliki interval nada ya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, ini berlaku apabila masih normal menggunakan nada do sebagai C, yaitu urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, C ya. Nah, dengan not balok kita bisa melihat interval nada. Oke, baik anak-anak ya, untuk pembelajaran 1 dan 2 Miss cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah.